Yo, halo guys, welcome back again with me Bang Gro 87. Nah, di video ini ada yang menyatakan sebuah kehidupan di kita sebagai manusia di bumi. Yang kita tahu, manusia hidup itu kan cuman ada di permukaan bumi. Nah, tapi aku nemu beberapa teori konspirasi yang menjelaskan soal adanya kehidupan manusia yang ada di perut bumi, guys. Yang katanya juga peradaban di perut bumi itu kehidupannya maju dan modern dibandingkan kehidupan kita di permukaan bumi. Jadi ini konspirasi banyak juga nih orang yang percaya, bahkan sekelas ilmuwan percaya mengenai kehidupan yang ada di bumi. Gimana ceritanya? Langsung aja aku jelasin secara ringkas. Jadi kehidupan atau peradaban yang ada di inti bumi itu disebut dengan Agartha. Kurang lebih itu sama kayak kehidupan kita manusia yang hidup di permukaan bumi. Cuma bedanya mereka jauh lebih maju dan lebih modern dan lebih sejahtera juga kalau dibandingkan kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi. Dan pertanyaan besar muncul, kenapa mereka bisa lebih maju dibandingkan kita manusia yang ada di permukaan bumi. Kenapa? Karena revolusi kehidupan di Agartha itu jauh lebih cepat dibandingkan revolusi kita yang ada di permukaan bumi. Nah, sebagai contoh, mungkin teknologi yang kita pakai sekarang di permukaan bumi itu di tahun 2022 mungkin udah duluan mereka pakai di abad 17 dan 18. Revolusi kita lambat itu karena sering terjadinya perang besar. Ya, perang antara umat yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya itu kayak perang antara agama, perang dunia, bahkan sampai perang saudara. Yang mana peperangan besar yang dimaksud itu, setiap peperangan besar yang terjadi di permukaan bumi itu bisa melambatkan perkembangan kita atau revolusi kita, bahkan menghentikan revolusi manusia yang ada di permukaan bumi gitu. Sedangkan di Agartha mereka hidup dengan damai. Jadi karena itu mereka pun terus berevolusi, terus mengembangkan peradabannya melalui sains, teknologi, bahkan sampai sekarang mereka terus mengembangkan peradabannya. Dan mereka juga sebenarnya udah lama banget ya tahu soal keberadaan kita yang hidup di permukaan bumi. Bahkan mereka udah lama banget bisa ngelihat kita, sedangkan kita baru tahu kalau mereka itu ada, guys. Dan itu pun kita cuma tahu dari gambaran karena kita masih belum punya teknologi untuk bisa ngelihat mereka, sedangkan mereka udah, guys. Jadi itulah gambarannya gimana tertinggalnya kita manusia yang hidup di permukaan bumi dibandingkan mereka yang hidup di Agartha. Dan itu juga gambaran kehidupan di Agartha yang mana gambaran ini dijelaskan oleh seseorang. Dan itu juga gambaran kehidupan Agartha yang mana gambaran ini dijelaskan di bukunya Diana Robin. Jadi dia bukan peneliti tapi penulis buku. Ya, penulis buku astronomi gitu maksudnya, guys. Dan mempelajari soal Agartha dari beberapa ilmuwan aja. Dia ini bisa dibilang cuma menyederhanakan teori rumit soal Agartha. Peradaban Agartha yang ada di perut bumi ini juga dipercaya dengan umat Hindu gitu. Jadi menurut mereka kalimat Agartha itu berasal dari kata Ayavarta yang berarti penuh dengan kedamaian. Jadi kayak gitulah mereka ini menggambarkan kehidupan soal Agartha yang penuh dengan kedamaian, guys. Yang mana kepercayaan ini terutama umat Hindu di bagian Tibet dan kepercayaan Buddha juga sama. Mereka percaya adanya peradaban di perut bumi. Yang mana menurut kepercayaan Buddha itu namanya Agarti. Jadi ada Agartha dan Agarti. Tapi yang bedanya menurut Buddha, Agarti adalah kerajaan yang ada di perut bumi, yang mana ini adalah kerajaan roh jahat. Aduh. Tapi yang menyamakan antara Hindu dan Buddha soal Agartha dan Agarti, mereka percaya kalau di Agartha ada sebuah kota yang namanya itu Sambala. Menurut Islam juga ternyata ada penjelasan dari Al-Quran soal kehidupan atau peradaban yang berada di bumi dari surat Al-Taha ayat ke-6 dan ke-7, guys. Dan aku akan bacakan. Artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi, guys. Jadi menurut yang aku baca, kalau ayat ini ditafsirkan menggambarkan soal kehidupan yang ada di bumi, kehidupan yang ada di langit, dan kehidupan yang ada di bawah bumi yang diyakini itu sebagai Agartha. Ya, emang
peradaban itu ada di perut bumi. Dan ada juga penjelasan dari beberapa ilmuwan eh menjelaskan soal adanya peradaban di perut bumi. Aku udah berusaha banget nih untuk menyederhanakan supaya penjelasan ini gampang kita pahami sama-sama guys. Yang pertama adalah sebuah buku yang berjudul Mission Indil and Roop. Kalau salah sorry guys ya. Nanti aku tulis di apa sini ya. Di buku ini diterbitkan oleh seorang okultis asal Prancis yang bernama Georges Alexander Saini Yvick ya, barengan aku. Yvick pada tahun 1910. Yang mana buku ini emang menjelaskan soal adanya kehidupan manusia di perut bumi dan adanya sebuah lubang besar yang memungkinkan manusia yang ada di perut bumi itu bisa terhubung dengan manusia yang ada di perut bumi. Jadi ada lubang besar yang ada di antara perut bumi dan di bawah di permukaan bumi guys. Jadi mereka bisa terhubung gitu maksudnya. Tapi di sini juga dijelasin sebenarnya buku Joseph ini udah terbit lebih dahulu, yaitu terbit di abad 18, tepatnya di tahun 1985. Tapi karena bukunya emang menjelaskan soal di mana letak lubang itu, jadi secara spesifik ya, jadi lubang itu dijelaskan secara spesifik. Akhirnya buku itu pun ditarik setelah Joseph ini meninggal dunia. Jadi Joseph meninggal dunia itu pada tahun 1909. Setahun setelahnya dia meninggal, tepatnya di tahun 1910. Bukunya pun itu langsung ditarik dari peredaran dan diterbitkan ulang, tetapi dengan catatan kalau bukunya itu udah diedit. Waduh, kenapa diedit ya? Oke, yang mana buku ini udah diedit katanya, yang mana di bukunya udah nggak ada lagi informasi penjelasan soal di mana letak lubangnya yang bisa menghubungkan kita ke peradaban yang ada di perut bumi guys. Sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa lubang itu harus dirahasiakan, kenapa lubang itu harus dihapus di buku Joseph ini. Sampai sekarang ini menjadi masih misteri guys ya. Jadi ada sebuah teori yang emang benar mendukung soal keberadaan Agartha ini yang ada di bumi. Nama teori tersebut disebut dengan Hollow Earth, yang berarti bumi berongga. Yang nemui teori ini seorang astronom dan ahli geofisika asal Inggris yang bernama Edmund Halley. Sebagai informasi, Halley ini juga adalah penemu komet Halley ya, kalau kalian tahu guys. Yang mana itu adalah komet Halley. Makanya nama kometnya itu komet Halley gitu. Dan emang dia itu seorang astronom yang sangat berprestasi guys. Jadi teorinya ini mengungkapkan kalau bumi itu berongga dan terdapat ruang hampa di bagian perut bumi. Dia juga bilang memungkinkan banget kalau manusia itu masuk ke dalam sana gitu, karena terdapat dua gerbang berupa lubang besar yang berada di kutub utara dan kutub selatan. Waduh, kalau ada di sana, wah bisa juga nih. Ya kita nggak tahu guys ya. Dan katanya di bagian tengah bumi juga ada satu matahari yang kecil yang terdapat di tengah-tengah perut bumi. Dan karena itu tanah di sana lebih subur dan di sana juga terdapat air yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Makanya dia bilang kalau kehidupan di perut bumi itu layak banget dan bukan nggak mungkin kalau emang ada peradaban atau kehidupan di perut bumi. Ini menurut komet Halley guys ya, komet Halley ya guys ya. Jadi karena teori Hollow Earth ini dan soal Agartha ini kelihatan makin nyata, makin banyak lagi orang yang penasaran. Karena yang mendukung teori itu bukan orang sembarangan guys, tapi seorang astronom yang sangat-sangat terkemuka pada saat itu. Nah ini adalah sebuah kejadian yang emang bener-bener misterius, yang katanya sebuah surat yang dikirim dari perut bumi, yaitu dari Agartha. Surat ini dari seseorang yang berasal dari Alaska yang bernama Joe Watson. Awalnya dia heran menerima sebuah surat yang emang benar-benar aneh. Surat itu berbahasa Jerman dan juga surat itu ditulis pada tahun 1985. Saat diterima suratnya sudah di tahun 2006. Makanya mereka heran dengan surat ini. Dia juga dikirimi dari seseorang yang asing banget nih untuk si Joe. Jadi pengirim surat itu bernama Karl Anger. Nah tapi surat itu ternyata bukan ditujukan untuk si Joe ini, tapi untuk seseorang yang bernama Billy Fatwater, yang nama itu merupakan pensiunan tentara Jerman guys. Lalu isi suratnya juga ini ngebuat si Joe ini bingung. Bahkan semua yang baca surat ini benar-benar kebingungan.
Isi suratnya dari Karangga ini menyatakan kalau dia itu udah berada di perut bumi, yaitu Agartha. Dan katanya juga di surat itu ya kalau dia ini sama sekali nggak mau kembali lagi ke permukaan bumi karena muak dengan keadaan bumi guys. Dan di suratnya juga Karangga ini menyebutkan kalau dia ini seorang awak kapal selam Jerman gitu yang bernomor Ustreet 209. Surat itu ditulis pada tanggal 2 Maret tahun 1985. Padahal kapal selam Jerman dengan nomor U209 itu emang bener udah dinyatakan hilang jauh sebelum Karangga ini menulis suratnya, yaitu pada tahun 85 guys. Kapal selamnya yaitu terakhir terdeteksi pada tanggal 7 Mei pada tahun 1943 yang hilang di bagian Islandia dan Greenland, yang mana ini lokasi yang emang udah deket dengan kutub utara, yang mana katanya di sana itu ada sebuah lubang yang bisa menghubungkan manusia dengan perut bumi. Jadi apakah Karangga ini atau mungkin semua krunya itu selamat? Mungkin mereka ini masuk ke sebuah lubang yang ada di kutub utara yang mau membawa mereka ini menemukan sebuah peradaban yang sangat maju dan damai. Apakah mungkin karena ini juga si Karangga ini nggak mau lagi balik ke permukaan bumi? Karena di sana emang sangat-sangat damai. Kalau ini emang bener Karangga ini terakhir kali melihat permukaan bumi di tahun 1943, yang mana di tahun ini dunia masih menjalani perang kedua guys. Mungkin karena itulah Karangga ini muak dengan kehidupan di permukaan bumi yang terus-terusan perang tanpa henti. Ya mungkin kayak gitu. Kalau teori yang lain guys mengatakan atau mungkin ini cuman surat yang sengaja dibuat hanya untuk memperkuat teori Hollow Earth. Ada yang janggal menurut aku guys dari soal surat ini. Di situ nggak dijelasin sama sekali gimana ceritanya atau gimana prosesnya Joe ini bisa megang surat itu atau surat ini bisa nyampe ke tangan Joe. Gimana ceritanya nggak dijelasin. Nah itu masih tanda tanya gitu guys ya. Ini menurut aku yang menarik gitu. Ya karena dia ini kan menemukan surat yang misterius gitu. Komen-komen di bawah cuy kalau kalian tahu teorinya gitu. Lalu selanjutnya di tahun 40-an ada seseorang laksamana perwira angkatan laut Amerika Serikat yang bernama itu Richard melakukan penelusuran ke kutub utara dan ke kutub selatan, yang dimana dia ditugaskan untuk pemetaan wilayah kedua kutub itu di tahun 1947 guys. Awalnya dia melakukan ekspedisi itu ke kutub utara untuk melakukan pemetaan dengan menggunakan sebuah pesawat. Saat melakukan ekspedisinya, di sini dia sempat melaporkan melalui radio pesawatnya kalau dia ngelihat daratan tanah yang cukup luas, yang mana yang ada di kutub utara, yang mana katanya seluas 2.750 mil. Dan daratan itu juga dipenuhi dengan vegetasi, semak-semak, pepohonan, bahkan ada gunungnya juga guys. Juga katanya bahkan dia ini melihat beberapa hewan dengan bentuk yang aneh kayak mamut. Katanya yang mana ini bertolak belakang dari apa yang harusnya ada di sana. Karena di kutub utara itu nggak ada daratan apapun kecuali daratan yang terbuat dari es. Mungkin itu kayak pegunungan es atau apapun itu dari es. Bukan cuma itu, lalu di tahun 1956 Richard ini kembali melakukan ekspedisinya ke Antartika yang berada di kutub selatan yang tujuannya sama untuk pemetaan. Selama dia melakukan ekspedisi menggunakan pesawat lagi, dan dia lagi dan lagi melaporkan menemukan sebuah daratan yang sama kayak yang dilihatnya sebelumnya, yaitu daratan tanah sebesar 3.700 mil persegi guys. Jadi dari sinilah banyak yang berasumsi soal informasi apa yang dilihat Richard ini di kutub selatan dan di kutub utara. Itu membuktikan kebenaran teori Hollow Earth. Jadi kalau teori Hollow Earth ini emang benar-benar nyata, bukan nggak mungkin juga emang ada sebuah peradaban yang ada di perut bumi, yaitu Agartha. Karena daratan luas yang dilihat Richard ini itu sebenarnya bukan berada di permukaan bumi lagi, tapi Richard itu udah memasuki sebuah lubang yang dimana dia nggak menyadari kalau dia ini udah memasuki sebuah lubang yang membawa dia ke sebuah tempat yang dimana di sana emang ada daratan yang disebut dengan Agartha, dan itu tempatnya udah di perut bumi. Nah, ini dipercaya dengan ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan-ilmuwan yang percaya dengan teori Hollow Earth. Karena menurut beberapa ilmuwan sangat nggak mungkin ada daratan tanah seluas 3.700 mil dan 2.700
9 mil yang ada di kutub, tanpa Richard ngelihat sebuah laut gitu, yang dimana dipastikan itu adalah peradaban yang tersembunyi yang dia lihat. Tapi ini hanyalah pendapat dari ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi Hollow Earth. Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1998, Amerika Serikat ini mengizinkan akses satelit di Antartika. Dan inilah gambaran terlihat dari satelit. Dan ada lubang raksasa yang diduga yang dimaksud dengan rongga raksasa yang dijelaskan di teori Hollow Earth. Dan kemungkinan besar juga yang sama seperti yang dilihat Richard tadi guys. Apa yang harus nggak dia lihat atau apa yang harus ada di kutub utara dan kutub selatan malah dilihat olehnya. Kayaknya daratan tanah itu sebenarnya ini udah dimasuki oleh Richard tanpa dia sadari. Karena lubang itu guys, lubang itu ukurannya sangat luas, yang sangat besar. Lubang itu baru kelihatan kalau dilihat dari satelit. Ya dari satelit NASA maksudnya. Sedangkan Richard ini melakukan ekspedisi cuman pakai pesawat. Nah, jadi lubang itu nggak kelihatan lubang kalau dari ketinggian pesawat. Karena lubang itu diperkirakan luasnya melebihi seluruh daratan di Amerika Serikat. Waduh, tapi sayangnya informasi yang lebih detail menjelaskan soal penemuan lubang ini katanya udah dihapus dengan pemerintah Amerika saat itu juga. Dan secara tiba-tiba menarik akses izin ke satelit ke wilayah kutub. Dan soal ini sampai sekarang masih menjadi misterius. Kenapa harus dirahasiakan? Pertanyaan untuk orang-orang yang percaya dengan teori Hollow Earth dan teori konspirasi Agartha. Ya, kalau Agartha itu bukan konspirasi guys, itulah sebuah kepercayaan dari umat Hindu dan Buddha. Jadi itu bukan konspirasi ya guys ya. Kalau si Hollow Earth ini adalah betul-betul konspirasi. Jadi menurut kalian nih gimana? Apakah benar bumi itu emang ada rongganya? Dan apakah di sana ada sebuah peradaban kehidupan manusia juga yang lebih maju dan lebih modern dibandingkan kehidupan kita yang ada di permukaan bumi yang disebut dengan Agartha? Jadi gimana menurut kalian guys? Kasih pendapat kalian, apakah mungkin ini cuman konspirasi dan gak bener-bener fakta? Atau bahkan mungkin ini cuman khayalan dari orang-orang yang udah stres gitu ya, yang terlalu mendalami astronomi. Mungkin ini fiksi dari mereka ya kayak gitu guys. Tapi di sini aku nggak ngajak kalian untuk percaya tentang Hollow Earth. Jadi kalian boleh percaya boleh enggak. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And see you next video. Bye.